Randy, tadi sejauh ini memang masih berlangsung penghitungan suara, tapi so far sejauh ini yang masih mengungguli adalah Donald Trump begitu. Bagaimana situasi di sana? Apakah juga menyambut baik penghitungan suara ini? Kalau di Florida saya tidak bisa banyak komentar mengenai antusiasme dari masyarakat di sini karena memang cenderung sepi ya. Seperti saya laporkan sebelumnya, acara nonton bareng dengan Donald Trump di markas pemenangannya di dalam terbatas dan cenderung eksklusif hanya untuk tamu undangan saja. Tapi sudah banyak lalu lalang tadi mobil-mobil dengan atribut-atribut politik yang mendukung Trump, menyalakan klakson secara nyaring, selebrasi karena memang Florida sudah diumumkan memenangkan atau diungguli oleh Trump daripada Kamala. Dan yang secara cukup mengejutkan adalah kita ketahui memang Florida sudah diproyeksikan sejak awal akan dimenangi oleh Trump, tapi pada kali ini angkanya jauh lebih meningkat. Kalau misalnya pada tahun 2020 Florida memenangkan Trump, marginnya hanya berbeda sekitar 3-4% dibandingkan Biden atau Demokrat pada saat itu. Kali ini Trump menang 56% di Florida. Salah satu kota urban yang berada di Florida yakni Miami yang pada tahun 2020 itu dimenangkan oleh Biden, pada tahun ini dimenangkan oleh Trump sehingga mendapatkan suara yang lebih besar lagi untuk Florida untuk Trump. Dan sampai dengan sejauh ini dibandingkan tadi saya melaporkan sekitar 15 menit lalu ya ke Berita Satu, sudah ada update angka. Sejauh ini VOA bisa memproyeksikan poin yang diraih oleh Trump di secara nasional adalah 177 poin. Unggul dibandingkan Kamala Harris yakni 99 poin. Tapi yang masih bisa kita nantikan di sini adalah Kamala masih punya potensi untuk mengejar ketertinggalan dengan poin dari California yang belum masuk karena California memiliki salah satu poin terbesar secara electoral voting secara nasional yakni di atas 50 poin. Namun lagi-lagi dari sekitar 26 negara bagian yang suaranya sudah masuk untuk diproyeksikan, semuanya masih sesuai dengan peta kemenangan pada pemilu tahun 2020 lalu. Belum ada negara bagian yang flip. Jadi yang perlu dinanti-nanti adalah suara dari negara bagian swing state atau battleground state. Salah satunya adalah Pennsylvania yang punya sumbangan suara yang cukup masif yakni 19 electoral point. Oke, Randy mungkin bisa dijelaskan kembali tahapannya seperti apa? Kalau kita masih menunggu saat ini penghitungan suara, setelah penghitungan suara kapan akan diumumkannya dan seperti apa tahapannya berikutnya? Tahapannya cukup bervariasi kalau di Amerika Serikat karena di sini tidak ada sebuah lembaga yang memayungi secara nasional untuk pemilu seperti KPU kalau di Indonesia karena ada sistem pemerintahan secara federal, jadi setiap negara bagian punya prosedur pemilihan umum yang beragam. Misalnya, dan ini konsekuensinya akan mempengaruhi tanggal mulai early voting sampai dengan kemudian bagaimana proses penghitungan suara. Dan kalau misalnya kita menengok dari pemilu tahun 2020 dulu, memang yang paling dinanti-nanti adalah suara dari Pennsylvania. Dan saat itu cukup sengit ya, karena banyak saling klaim, terutama dari kubu Trump pada tahun 2020, mengenai adanya kecurigaan kecurangan, sehingga mereka meminta adanya pemilu ulang atau penghitungan ulang di beberapa TPS tertentu. Ini dari sudut pandang partai memang wajar dilakukan karena dengan sistem electoral college setiap suara khususnya di negara bagian swing state itu benar-benar berpengaruh karena unggul satu suara saja itu secara otomatis poinnya akan dibawa atau dimenangkan oleh salah satu kandidat dan ini akan mempengaruhi output atau hasil dari pemilu. Jadi kalau misalnya ditanya kapan hasilnya keluar itu menjadi pertanyaan yang susah untuk dijawab karena setiap negara bagian lagi-lagi mempunyai timeline yang berbeda-beda. Oke, baik. Terima kasih Randy Wicaksana, jurnalis VOA yang melaporkan langsung dari markas pemenangan Trump di Florida. Terima kasih.